Halo, Ganu Deyong di sini. Hari ini saya lagi camping. Ini perjalanan kami naik sepeda cukup jauh dari Seoul ke Busan. Ini hari ke-8 kita bersepeda, setiap hari bersepeda. Nah, saya mau cerita tentang nyasar. Sebelum itu saya cerita dulu tentang luar negeri ya. Banyak orang berpandangan luar negeri itu mewah. Saya juga begitu ya di awal-awal. Karena zaman waktu saya kecil itu ke luar negeri itu sesuatu yang rasanya impossible ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya banget. Karena luar negeri itu tampaknya jauh sekali gitu ya. Mungkin contoh yang mirip itu tentang anggur. Anggur itu buat kita, buat saya yang umuran 50-an gitu ya. Anggur itu adalah buah yang sangat mewah. Sehingga kalau dengar anggur itu wow keren gitu ya. Apalagi kalau kita tanam anggur di rumah. Itu keren sekali. Padahal anggur itu udah bisa dibeli dengan harga 30.000, 40.000, 50.000. Dan itu cukup murah. Untuk generasi yang muda yang nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang mewah. Nah, untuk yang luar negeri, ini bocorannya ya. Tiket kami ke Seoul itu sama dengan Batam ke Bali. Batam ke Bali itu sekitar 2,5-3 juta ya. Nah, harganya sama. Jadi antara saya ke Seoul sama ke Bali itu sama. Nah, karena ketidaktahuan kita menganggap luar negeri itu mahal. Kemudian ada ketakutan kita ke luar negeri takut nyasar. Padahal nyasar itu kita lakukan tiap hari ya. Kehidupan kita juga sudah nyasar dari planning kita awal. Misalnya Pak Jaka yang saya bikinkan videonya yang lalu itu, dia itu kuliah di IPB ya. Mungkin cita-cita awalnya itu adalah insinyur pertanian, akan menemukan riset tentang pertanian. Tapi ternyata akhir dari karirnya itu ada di banking yang sukses gitu ya. Itu nyasar gitu ya, tidak sesuai planning. Dalam kehidupan kita nyasar itu banyak, tapi kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang nyasar di kehidupan, kita jalanin aja. Tapi kalau soal jalan-jalan, nyasar tujuan itu biasanya membuat kita marah, kesal, dan membuat rusak hari kita gitu ya. Ngopi dulu sebentar. Padahal itu sama aja. Nyasar itu kan sebuah fakta bahwa kita nyampe ke tempat lain. Kalau orang stoik itu melihatnya sebagai sesuatu ini kenyataan baru gitu ya. Ini fakta baru, kita di sini. Tidak ada marah, tidak ada sedih gitu ya. Nah, saya dan istri kemarin nyasarnya banyak kali gitu ya. Berkali-kali. Nyasar pertama adalah pada saat kami sampai di Seoul, di AI, saya tanya ChatGPT bahwa apakah bisa bawa sepeda dari Seoul ke tempat hotel kami gitu ya, ke motel dari Incheon. Nah, dia bilang bisa gitu ya. Begitu saya cek di Google Map nggak bisa bekerja di Korea karena di Protect mungkin. Saya pakai Kakao Maps dan Naver Maps. Itu nggak ada jalur sepeda. Tapi saya yakin ada gitu ya. Maka saya naiklah sepeda, goes. Nah, menurut ChatGPT itu ada di depan hotel apa gitu ya, saya lupa. Nah, kita ke hotel itu, kemudian kita goes lah. Goes makin lama kok makin jauh.
kok semuanya mobil gitu ya, jalan makin besar. Ternyata itu tol. Kami sudah masuk mungkin 3 kilometer. Akhirnya kami berhenti. Mau balik berarti berlawanan arah ya. Dan cukup kencang gitu ya, mobil-mobil yang lewat. Itu bikin stres. Dan akhirnya ada polisi yang datang. Mungkin polisi bandara ya. Mungkin dia lihat di monitor, ini ada apa ini dua orang gila ini naik sepeda lewat tol gitu. Kemudian mobil itu mendekat ke kami, tapi dia di seberang. Dia teriak pakai bahasa Korea gitu ya. Mungkin artinya tunggu, jangan bergerak gitu ya. Karena pas saya mau bergerak itu dia ceto gitu ya, tunggu. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Jarak dia di seberang itu mungkin sekitar 15 meter lah ya. Ada 4 lajur dan mobil ngebut, nggak ada yang berhenti. Jadi dia juga nggak bisa nyebrang. Akhirnya dia telepon rekannya. Datanglah satu rekannya di sisi sebelah kami gitu ya. Kemudian dia kayaknya agak marah gitu ya pakai bahasa Korea, tapi karena saya jawab pakai bahasa Inggris, oh ini orang asing gitu ya. Aduh, malas lah dia mau ngomong gitu ya. Dan dia bisa memaklumi kayaknya. Akhirnya mobil itu pelan-pelan dihidupkan sirenenya. Dia ambil ke kanan sedikit, memberi kita jalan gitu ya, supaya mobil yang dari belakang itu berhenti gitu. Jadi 2 mobil itu ngapit gitu ya. Ini jalan besar, ngapit begitu. Nah, terus kami jalan. Nah, selagi kami jalan itu datang lagi 2 mobil. Jadi ada 4 mobil polisi. Akhirnya diputuskanlah mereka diskusi dengan bahasa Korea. Kami dimintain paspornya. Dicatat nomor paspornya, nggak tahu untuk apa. Ditanya dari Indonesia. Kita minta maaf karena nggak tahu. Akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan jalur. Jadi ini ada 4 jalur ya. 1, 2, 3, ada 4. Nah, di jalur yang sebelah sana itu yang arah ke bandara, di ujungnya itu ada jalur kecil, ternyata itu jalur sepedanya. Jadi kita salah masuk jalur gitu ya. Akhirnya 4 polisi itu, 1 polisi 1 mobil ya, ngantar lagi ke sana. Mereka berempat mengangkat sepeda kita karena ada pagar, ngelewatin pagar untuk pindah ke jalur sana. Jadi itu nyasar yang pertama. Cukup stres, tapi it's okay, itu tidak merusak hari kita. Maka kita goes lah. Setelah goes 2 jam, sekitar 1 jam lah. Karena Incheon ini kan pulau ya, airport itu pulau. Dia akan nyebrang lagi ke pulau besarnya, ke daratannya. Ada jembatan besar. Setelah kami goes lewat jalur sepeda itu, sampai di jembatan itu setelah 1 jam kemudian, kita goes lagi masuk jembatan. Ternyata jembatan itu juga tol. Nggak ada jalan lain, tidak ada sepeda motor, tidak ada sepeda. Sampai udah di tengah itu datang lagi mobil patroli, ngueng gitu ya. Kenapa? Ternyata nggak boleh lewat. Tapi kita sudah di tengah. Apa boleh buat? Akhirnya dia giring kita, dia di belakang kita goes. Tapi mobilnya kenceng-kenceng banget. Di situ tengahnya ada kereta api, ada bus, ada mobil gitu ya. Mobilnya kenceng-kenceng sekali. Sebagian mobil klakson kita gitu ya. Ini salah gitu ya. Nah itu nyasar yang kedua. Nyasar yang ketiga itu ya berkaitan dengan maps ya. Baca maps itu kadang-kadang tidak mudah.
salah, kemudian balik lagi. Nah, tapi nyasar-nyasar semua itu tidak merusak hari kami, biasa saja. Kami sudah menganggap nyasar itu bagian dari perjalanan. Dan kadang-kadang nyasar itu menemukan sesuatu yang baru, yang kalau kita nggak nyasar itu malah nggak seru. Bukan berarti kita mau nyasar terus ya, tapi kalau ketika nyasar, ya sudah nggak ada masalah gitu. Sebenarnya hal yang sama juga dilakukan dengan minimarket ya, supermarket. Supermarket itu dia membuat kita nyasar sebenarnya. Kalau kita mau beli sesuatu kemudian ditanya, Bapak mau beli apa? Oh, mau beli A gitu ya. Langsung diantar ke tujuannya, maka kita nggak beli yang lain. Kalau kita cari sendiri, nyasar ke gang-gang, ketemu barang lain kita beli gitu ya. Jadi nyasar itu membuat kita tahu hal lain gitu ya, melihat hal lain. Dalam kehidupan kita juga sering sekali nyasar, tapi berakibat kita menemukan sesuatu, menemukan jalan baru, menemukan nasib baru, mungkin juga jodoh kita, itu akibat nyasar-nyasar itu. Jadi untuk teman-teman yang khawatir dengan nyasar pada saat mau melakukan perjalanan jauh, nggak usah khawatir, kecuali ke negara-negara yang banyak penipunya, banyak kejahatan, ya itu saya juga nggak berani. Tapi kalau negara-negara yang seperti Korea, Singapura, Malaysia, mungkin Thailand gitu ya. Kalau Vietnam, rada-rada lah ya. Vietnam itu banyak juga yang scam ya. Scam itu artinya yang nipu gitu. Tapi aman-aman saja waktu saya ke sana. Nggak perlu khawatir, jalan aja. Nggak perlu juga pakai tour guide, karena tour guide itu mencabut kemerdekaan kita. Kita dipaksa bangun pagi, pergi ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, foto sebentar kemudian pergi lagi. Kita nggak bisa nyicip makanan di street food gitu ya. Ini enak nih, kita makan di sini, ngopi di sini. Itu nggak akan terjadi kalau kita ikut tour. Kalau kita sendiri, kita bisa ya bangun agak siang sedikit, kemudian kemana kita mau pergi, kita pergi. Mau ngopi lebih lama, kemudian mungkin ke tempat wisata yang bukan terlalu ramai gitu ya. Itu kita bisa putuskan sendiri. Kita bisa sewa motor, kita bisa jalan. Nah, itu yang saya lakukan di Vietnam ya. Kita sewa motor 100.000 per hari, udah kita keliling Vietnam, keliling Sapa. Sapa itu daerah dinginnya di Vietnam ya, kayak puncak gitu. Tidak usah khawatir, nyasar itu sesuatu yang tidak sampai membuat kita bahaya gitu. Ya, sekali lagi tergantung negara ya. Jadi kalau negaranya lebih maju dari kita, mestinya aman-aman saja. The worst case-nya, paling parahnya, kita tanya polisi, kita mau balik kemana. Jadi nggak ada yang lebih parah dari itu rasanya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu dengan video lainnya.